Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Kanaan ini mendengar tentang Yesus. Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Dan dia mendengar bagaimana Yesus membangkitkan orang yang mati. Dari pendengarannya tentang Yesus membuat imannya tumbuh. Dia mengenal Yesus ini bukan hanya seorang guru yang mengajarkan kebenaran, tetapi dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan kepada manusia. Pengenalannya ini yang membuat perempuan ini datang kepada Yesus dalam pergumulannya yang begitu berat, karena anaknya yang kerasukan setan ini membuat perempuan ini melangkah dengan iman untuk datang kepada Yesus. Jadi iman yang besar lahir dari pengenalan akan Allah yang benar, dan iman yang besar disertai dengan tindakan yang nyata untuk datang kepada Tuhan. Perempuan ini bukan hanya dia mendengar tentang Tuhan, bukan hanya dia percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi dia ada tindakan nyata, datang dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa sulit ini, apakah kita juga memiliki iman yang besar seperti perempuan ini, dan kita memiliki tindakan yang nyata untuk datang berseru kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan hidup kita? Perempuan ini memohon pertolongan kepada Tuhan untuk membebaskan anaknya dari kerasukan setan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan ini datang kepada Yesus berseru, Yesus tidak langsung menjawab. Tetapi di sini dikatakan Yesus seolah-olah diam. Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Usirlah dia." Dia berteriak-teriak sangat mengganggu sekali. Tetapi ketika perempuan ini mengalami penolakan yang demikian, apakah dia menyerah, dia mundur? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan perempuan ini semakin mendekat kepada Yesus. Dia lalu menyembah kepada Yesus. Ketika dia mendekat dan menyembah kepada Yesus, apakah Yesus langsung menjawab akan permohonan perempuan ini? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Yesus berkata kepada perempuan ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi perempuan ini mengalami penolakan daripada Yesus. Perempuan ini juga mengalami ujian kesabaran, mengalami ujian kerendahan hati. Ketika Yesus mengatakan bahwa tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing, seolah-olah Tuhan berkata dia anjing. Tapi perempuan ini tidak marah kepada Yesus lalu pergi, tetapi dia berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah ujian kerendahan hati. Perempuan ini berkata, "Benar Tuhan." Dan disitulah ketika ujian kerendahan hati ini dialami oleh perempuan ini, lalu Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan saat itu juga anaknya sembuh, mengalami kelepasan dari setan-setan
yang mengganggu kehidupan anaknya. Dari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan, milikilah iman yang besar. Iman yang besar lahir dari pengenalan akan Allah yang benar. Iman yang besar disertai dengan tindakan nyata, datang dan berseru kepada Tuhan. Iman yang besar tidak akan menyerah dengan keadaan, tapi dia akan semakin maju untuk mendekat kepada Tuhan dan semakin setia untuk menyembah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan kepada kami malam hari ini untuk kami memiliki iman yang besar. Iman yang besar memampukan kami untuk mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan hidup. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami mengalami kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.